Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham bank secondlander. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan terakhir PNBS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,64% ke harga 770. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Bahkan seminggu kemarin terus jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM itu diakumulasi oleh SQ ya, BCA Sekuritas. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya turun dulu ya. BJTM potensi ke 760 karena ini terlihat volume meningkat ya. Jadi untuk BJTM apakah masih akan membentuk pola cup and handle? Masih sama. Kalau dilihat turunnya BJTM itu, kalaupun jebol 760, support yang sudah di cross atau dipotong ke atas EMA 20-nya, garis ungu ini, dan EMA 60-nya sudah di bawah, ya paling mentok-mentok 740 lah. Kalau trennya BJTM itu akan uptrend selama 3 bulan ke depan sampai dia bagi dividen. Paling nggak konsolidasi ke uptrend ya. Untuk downtrend nggak, kecuali memang ada masalah dari luar dan sentimen dalam negeri memang jelek ya, mungkin bisa jebol 740. Tapi kalau nggak ya bertahan. Apakah agak sekarang bisa buy? Ya ini memang sudah terlalu tinggi. Kalau mau beli ya di 760 aja. Oh 750, 740 ini area belinya. Kalau titip sendal dulu bisa. Untuk BJTM, dan BJTM kan sudah 5 candle gagal melewati 780 ya, dia turun dulu lah 760 sampai 740. MACD-nya masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Volume 2 hari ya ini sepertinya volume akumulasi juga ya. Dia kan turun-turun tipis saja nih. Ya mungkin satu candle lagi merah habis itu rebound. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,72% ke harga 1395. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR tanggal 2 Maret itu mau come dead ya. Untuk ratio-nya rasio 80 berbanding 1153 dan price-nya di 1355. Jadi ya dekat lah. Ya di paling 1300 ya, di area ini ya, di area 1370 sampai 1380 untuk ratio-nya BJBR. Jadi kemana arah BJBR? BJBR akan tetap ke atas ya, karena dia sudah mematahkan trend line downtrendnya. Nah ini analisa saya sebelumnya. Kalau mau beli BJBR di 1400 itu cut loss-nya paling mentok 4% di bawah 1350 dan targetnya ke 1500. Kalau mau bagus ya BJBR besok atau minggu ini sudah kembali ke atas 1400 dan bagusnya lagi ya di atas 1430. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 3,09% ke harga 1665. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS itu hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS gagal membuat pola cup and handle ya. Saya bilang nih gagal karena dia turun karena sentimen perang itu ya, bom. Tapi akan bagus kalau minggu ini BRIS kembali ke atas 1700. Jadi besok atau lusa harus balik ke atas 1700 biar aman dan bisa jadi tetap di pola cup and handle-nya ya. Tapi kalau nanti dia nggak mampu lewat 1700 itu, BRIS kemungkinan konsolidasi range-nya itu 1600 sampai 1700, area ini aja. Jadi apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ini harga tanggung karena resistannya itu di 1700, jadi naiknya cuma 35 poin dan turunnya itu minim-minim 65 tambah toleransi cut loss 2%, mungkin ya turunnya itu sekitar 100 poin. Nah, jadi nggak sebanding kan dengan rewardnya yang cuma 35 poin, risknya 65 poin minim-minim. Jadi seperti itu untuk BRIS. BRIS kemarin juga saya ada rekomendasikan untuk beli di 1700 sampai 1720 ya. Ya saya cut loss juga karena memang turun. Jadi kalaupun yang belum cut loss saya infokan itu ya selama di atas 1600 bisa di hold aja. Ya itu resikonya. Cut loss-nya lebih dalam, tapi Bapak Ibu masih terselamatkan kalau BRIS nggak turun dari 1600, jadi nggak jadi cut loss ya. Dan apakah ini sudah terkonfirmasi selesai koreksi ABC-nya? Udah sepertinya ya. Ini sepertinya pelan-pelan BRIS tetap akan naik.
Ya semoga aja minggu ini bisa langsung breakout lah 1700. Jadi seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang hari Jumat ditutup menguat 0,71% ke harga 1400. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker sama harinya, Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro bagus selama di atas 1400 dan ini dia membentuk candle doji dan bertahan di atas EMA 20-nya. EMA 60-nya coba lihat di mana. Oh jauh ya, masih di 1600-an. Jadi apakah ini menarik? Menarik. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya tinggal. Kalau besok dia merah, jual aja dulu. Merah tipis saja jual. Pokoknya dia tutup di bawah 1380 ya, di bawah EMA 20-nya ini jual aja. Jangan berharap naik. Kalau berharap naik harus siap juga kalau besoknya ternyata dibawa turun lagi. Itu aja. Kalau memang dia mau naik harusnya besok itu langsung hijau. Gak buat candle merah. Kalaupun turun dulu open market terus tapi ya tutupannya harusnya bisa di atas 1400. Bagus lagi di atas 1450. Jadi dia harus naik sekitar 3,5%. Itu menarik untuk Agro. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima ada BBKP yang di hari Jumat ditutup menguat 1,53% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sama harinya, BBKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP udah, kalau saya bilang udah jelek. Kenapa? Karena nggak mampu bertahan di area ini. Area supportnya 270 sampai 282. Kecuali minggu ini dia rebound lagi. Nah ini bahayanya kalau dia candle merah lagi. Dan kalaupun nekat beli ya, siapa tahu market bagus dan mendukung dia rebound, ya Bapak Ibu atur aja bagaimana strateginya. Kalau saya ya cut loss di bawah 250 nih supportnya. Nah, kalau dia jebol ini ya udah jual aja dulu. Kalau saya seperti itu ya, tapi tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau dilihat EMA 20-nya padahal udah mau memotong ke atas EMA 60 ya. Tapi sayangnya memang ya hari Kamis juga respon negatif dan turun. Sama seperti Agro dan Breeze. BBKP juga hari Selasa besok atau minggu ini harus kembali lagi minimal 270, 274. Bagusnya lagi di atas 280. Jadi seperti itu untuk BBKP. MACD-nya sudah membentuk dead cross. Market di bawah 0 juga terbentuk. Saat kemarin rebound volumenya kecil ya. Memang volume kecil. Kalau volumenya besar ya dia langsung naik lebih tinggi. Jadi kemungkinan besok tuh kalau market mendukung dia rebound. Semoga aja bisa naik sekitar 3-4% lah biar lebih bagus untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang di hari Jumat ditutup menguat 2,42% ke harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNGA juga diakumulasi oleh broker asing AKZP dan KZ ya. Bid offer-nya juga bagus ya di atas 1000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA ini direspon pasar karena labanya meningkat 104% di tahun 2021 ya. Ini waktu itu dia breakout ini nih responnya ya, tanggal 21 Februari. Terus esokannya saya rekomendasi buy di 1000 sampai 1020. Nih area ini saya suruh rekomendasi buy. Dan sekarang udah lumayan profitnya 3,5%. Memang naiknya tipis-tipis ya BNGA, tapi kalau trennya potensi arah ke 1080 sampai 1100. Ini kan waktu itu gambaran saya ya. Waktu analisanya ya kalaupun dia membuat swing low-nya paling di 1000 ini. Memang offset sekali tuh ke 995. Cuman tipis saja kan 5 poin. 1 tick. Terus naik lagi dan terus membentuk lower high. Jadi kemana BNGA? BNGA minggu ini juga masih potensi lanjut karena volume meningkat 2 hari. Arahnya 1080 sampai 1100. Jadi seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham terakhir ada PNBS yang di hari Jumat ditutup menguat 1,47% ke harga 69. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS telah menyentuh 80, dia gagal ya. Ini kasar juga main bandarnya ya. Habis itu dirontokin nih. Itu saya juga ada cut loss ya. Saya coba scalping, saya coba beli saat turun. Dibawa turun lebih dalam ya. Jadi cut loss sekitar 1 tick. Jadi kemana arah PNBS kalau mau bagus? Besok harus rebound, harus kembali ke atas 70. Ini terlihat juga trend line-nya ini kan gagal nih. 1, 2, 3 kali dia udah gagal.
Ya kalaupun merah lagi arahnya 65, mungkin nggak turun lebih dalam. Kalau dia turun lebih dalam berarti lanjut downtrend. Udah itu aja. Kalau nekat beli di harga sekarang untuk di swing trade di 69, cut lossnya dalam tuh. Di 63, 62 tuh harga cut lossnya, jadi sekitar 10%, bahkan 11%. Ya 61 nggak usah lah, 62 aja, 10%, target profit 80, 14%. Nah, jadi seperti ini risk rewardnya kalau beli di harga sekarang. Ya siapa tahu dikasih murah, Bapak Ibu coba aja tunggu di area bawah di 65, 66, 64 tuh. Kalau dilihat ya bisa aja ini jadi swing low-nya nanti. Ya yang penting jangan turun lah. Jadi kalau Bapak Ibu pakai trendline seperti ini ya nanggung. Mau cut loss di 66, ada peluang mantulnya di 64, 65 kan nanggung. Kecuali kalau Bapak Ibu punya saham incaran terus trendline yang garis seperti ini pas di area support, misalnya di sini trendline-nya. Nah, itu bisa dipakai untuk cut loss. Kalau di area tanggung seperti ini ya jangan, karena memang ada support yang lebih valid untuk mengkonfirmasi dia turun bisa lebih dalam di 64. Jadi seperti itu. Untuk PNBS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang masih baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio, dan juga diulas kembali di malam hari di grup. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat. Semoga di bulan Maret ini portofolio Bapak Ibu bisa lebih baik dari bulan sebelumnya. Tetap semangat, happy cuan.